Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jumpa lagi kita para petani maju Indonesia. Marilah kita sama-sama berdoa ke hadapan Yang Maha Kuasa agar kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semua kegiatan, pekerjaan yang akan kita lakukan berjalan lancar dan sukses tanpa ada hambatan yang berarti. Karena kita semua mempunyai motivasi dan semangat untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Tanah merupakan komponen utama dan penting sebagai daya dukung suatu kemampuan lahan terhadap pemanfaatannya oleh manusia. Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran, penopang tegak tumbuhnya tanaman, dan penyuplai kebutuhan air, udara, dan hara. Dan secara kimiawi berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hara utama atau nutrisi, baik senyawa organik maupun anorganik sederhana, serta unsur-unsur lainnya yang berguna maupun tidak berguna bagi tanaman. Merujuk beberapa buku dan hasil penelitian serta dirangkum dalam jurnal, maka di Indonesia terdiri dari 5 level jenis tanah. Yang pertama adalah tanah subur atau tanah sehat. Yang kedua adalah tanah kurang subur. Yang ketiga adalah tanah tidak subur. Yang keempat adalah tanah sakit. Dan yang kelima adalah tanah letih. Masing-masing mempunyai kriteria-kriteria yang khas dan karakteristik. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas masalah tanah, yaitu kesuburan tanah, bagaimana memperbaiki dan menjaga kesuburan tanah dalam rangkaian budidaya tanaman jagung di lahan kita. Tanah adalah media utama untuk tumbuh dan kembangnya tanaman. Yang pertama adalah tanah subur atau tanah sehat, menyediakan unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman, remah, berpori, dan mengandung bahan organik dan mikroba tanah yang menguntungkan bagi tanaman. Mempunyai struktur porositas dan infiltrasi air yang baik, mampu memberikan keleluasaan bagi tanaman untuk penetrasi dan perkembangan akar dengan maksimal. Mempunyai kapasitas yang baik dalam menyangga air dan unsur hara yang berguna bagi tanaman. Derajat keasaman tanah cenderung netral, tidak asam dan tidak basah. Tanah tidak subur adalah tanah yang tidak mampu menyediakan unsur hara, air, dan bahan organik yang dibutuhkan oleh tanaman. Padat, keras dengan porositas yang rendah dan dasar renik yang sedikit. Tidak mampu mendukung perkembangan akar dengan sempurna. Keasaman pH tanahnya cenderung asam. Tanah sakit adalah tanah dengan status unsur hara yang tidak berimbang, khususnya antara hara makro dan mikro. Komposisi dasar renik dan bahan organik yang tidak berimbang. Derajat keasaman pH tanah di lahan sangat variatif, berbeda. Dan ini biasanya diakibatkan oleh pemberian pupuk yang tidak berimbang, baik pemberian pupuk makro dan pemberian pupuk mikro. Komposisi pemberian pupuk mikro dengan porsi jauh lebih besar dibandingkan dengan makro, sehingga tanah itu menjadi sakit. Tanah letih adalah komposisi hara itu tidak stabil dengan status yang tidak jelas. Mikroba tanah sedikit dan unsur hara mikronya tinggi. Tekstur tanah sangat keras atau sangat liat. pH tanah dalam lahan yang sama berbeda cukup signifikan. Biasanya diakibatkan oleh penggunaan lahan yang sangat intensif
tidak pernah dilakukan jeda, tidak pernah juga dilakukan rotasi tanaman. Status hara tidak jelas karena pupuk awal belum terdekomposisi dan digunakan oleh tanaman atau belum terpakai sepenuhnya, lalu sudah diberikan pupuk yang baru sehingga terjadi penumpukan pupuk. Tanah ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan dan produksi tanaman jagung itu adalah tekstur tanah dengan porositas medium, memperlancar pergerakan air dan udara. Ketersediaan bahan organik dan mikroba tanah yang berimbang. Komposisi liat yang cukup untuk menjaga kelembaban tanah. Subsoil yang permeable dengan tingkat kesuburan yang cukup. Lingkungan yang sesuai bagi akar untuk menjangkau air dan nutrisi di kedalaman tanah. pH tanah cenderung netral, kisaran antara 5,6 sampai dengan 6,8. Kami telah merencanakan untuk memberikan tutorial bagaimana kita memperbaiki kesuburan tanah dan menjaga tanah tetap subur untuk tanah yang tidak subur, untuk tanah yang sakit, dan untuk tanah yang letih dalam beberapa tahapan tutorial. Untuk itu kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan kami berharap tutorial ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Kiranya cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.